Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren, saya Ridwan Ibnu Lukman dan saya Yayat Hidayatullah. Kita berjumpa dalam acara Bincang kita. Nah, dalam bincang kita, kita berdua akan membahas fenomena yang saat ini sedang viral, sedang ramai diperbincangkan oleh netizen. Ya, mengenai HIP. Ya, jadi saat ini di dalam pemberitaan di media-media mainstream, ya, kemudian di media sosial juga kita sangat disibukkan gitu ya, ramai memperbincangkan mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bahkan Pak Ridwan sekarang contoh kemarin bagaimana terjadi demo dan sebagainya. Iya, banyak sekali ada aksi lah. Aksi-aksi yang membincangkan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Seribuan massa ini memadati ruas Jalan Gatot Subroto di depan gerbang gedung DPR MPR. Nah, terkadang kita bicara Pancasila, lihat orang-orang yang di sana pun bicara penegakan membela Pancasila tapi tidak hafal Pancasila kan ironis gitu. Gimana mau mengamalkan ya? Menghafalkan saja tidak gitu. Jadi sobat keren, kita berdua ini tidak akan membahas rancangan undang-undang tersebut karena tentunya ya kita bukan ahlinya gitu ya. Nah, di video kali ini, di tayangan ini mungkin kita lebih banyak akan bagaimana sih sudut pandang kita sebagai orang muda, sudut pandang kita sebagai seorang muslim mengenai Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kita. Gitu. Termasuk ya kalau kita di samping tadi menghafalkan, kemudian ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah itu yang paling penting kan, pengamalan gitu kan. Betul. Jangan sampai kita hanya apapun tidak, apalagi yang mengamalkan. Gitu. Nah, sobat keren, berbicara soal Pancasila sebagai landasan ya ideologi negara kita, tentu yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita ya, oleh bapak-bapak kita terdahulu gitu. Nah, sebagai generasi muda, tentu ya tugas kita ya merawat gitu ya, merawat ideologi ini, Pancasila ini, karena sebagaimana kita ketahui, kita diikat ya, kan kita banyak sekali perbedaan ya di Indonesia itu, entah itu perbedaan suku, agama gitu ya, ras gitu ya, banyak sekali perbedaan bahasa gitu. Tapi ya, kita diikat oleh gitu. Yaitu tadi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi punya satu tujuan ya, tetap satu gitu, punya satu tujuan, yaitu ya tujuannya tentunya kalau bahasa agama mewujudkan satu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, yang pertama tentu selain kita menghafalkan ya. Nah, mungkin kita sedikit nih berdiskusi bagaimana pola pandang atau misalnya cara pandang Islam dalam mengenai Pancasila ini gitu ya. Dari poin-poinnya yang kita ketahui, yang namanya Panca itu kan 5. Panca 5. Sila itu dasar gitu. Yang pertama kan sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan lah Pak Jokowi melihat ini ya. Jadi ya paling tidak ada kiriman sepeda gitu. Nomor satu kan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di kita di Indonesia ini kan ada berbagai macam ragam tadi ya, agama, kepercayaan gitu ya, kemudian perbedaan suku gitu. Nah, apakah kok bisa gitu? Sila pertama itu mengikat kita sebagai bangsa untuk bisa bersatu gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya apa sih maknanya itu?
Ya sebenarnya kan lebih kepada tadi rohani tauhid gitu kan. Ya semua diharapkan orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia punya satu pegangan, yakni Tuhan, Ketuhanan ya. ketuhanan, sehingga segala sesuatu itu memang kita berikan, kita sampaikan, dan kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, Termasuk hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang punya hak prerogatif itu hanya Tuhan gitu kan, dalam hal ya contoh misalkan keyakinan Ya, gitu kan. benar-benar. Tidak bisa misalkan satu kaum mengurus kaum yang lain atau keyakinan satu orang mengurus keyakinan Memaksakan gitu ya. keyakinan orang lain. Iya. Karena dasarnya itu kalau sudah meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan ya setiap agama atau tiap perorangan pun ya ke situ. Iya. Jadi artinya mungkin begini ya. Jadi ketika kita mengesahkan Tuhan, menjadikan Tuhan sesuatu yang lebih besar dari kita, ya. maka tentu kita tidak akan mengambil hak-hak Tuhan gitu ya. Nah, betul. Hak-hak Allah Ta'ala dalam menjustifikasi gitu ya, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, tadi ya. Jadi ya contohnya tadi ya, tadi bahwa kita ini beragam, banyak perbedaan agama, gitu ya. ras, budaya dan Tentu ketika bertemu satu sama lain berjumpa gitu ya dalam perdebatan ideologi, pasti ini kalau tidak dikelola dengan baik kan akan melahirkan konflik gitu ya. Tetapi kalau kita sama-sama sebagai warga negara ya, kita sebagai seorang muslim menjunjung tinggi nilai sila pertama ini, maka ketika kita menghadapi satu perbedaan, nah itu ya, maka kembalikan ke dasar kepada sila yang pertama dasar tadi, negara kita itu yang pertama. Bahwa tidak ada yang lebih besar dari Tuhan kita, yang setiap agama, setiap kepercayaan mempunyai interpretasi yang berbeda gitu ya, memiliki pandangan yang berbeda soal ketuhanannya gitu. Itu mungkin yang pertama ya. Nah, dan memang sih ya kalau dalam agama berarti hablum minallah ya. Iya. Ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan mahdoh secara langsung Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing pun ya akan berbeda. Itu Indonesia. Makanya itulah Indonesia tuh karena berbeda-bedanya inilah disatukan dalam satu dasar negara, yakni Pancasila, diikat oleh satu saja. Satu dulu tadi bahasan ini mengenai ketuhanan yang Maha Esa, tentunya ya berdampak termasuk ke kemajuan Indonesia. Iya. Tapi kalau misalkan satu pasal saja, satu sila saja ini sudah ada yang merusak dan sebagainya, memperdebatkan. Ya memang mungkin kalau soal perdebatan ya memang tidak akan pernah usai. Gitu. Itu mengenai ketuhanan. Nah, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Nah, ini berarti ada kaitannya ini kayak dengan lompatan gitu ya. Ini kelanjutan dari sila yang pertama. Karena kalau boleh kita kaitkan ya. Di dalam syahadat saja kan, di dalam rukun Islam saja nomor 1 syahadat. Kemudian yang kedua sudah amaliyah sholat. Kemudian yang ketiga puasa, zakat, zakat gitu ya. Artinya yang pertama hukukullah. Nah yang kedua udah mulai hukunas, hablum minan nas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila yang kedua ini merupakan pembuktian dari sila yang pertama. Gitu kan. Ketika seseorang sudah tadi mengesahkan Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang adil dan beradab. Seharusnya gitu kan. Seharusnya. Gitu. Kalau dia betul-betul dia sudah menjalankan sila pertama tadi. Iya. Karena kan basic yang pertama itu kalau dijalankan dengan baik, maka urutan sampai kelima ini pasti kuncinya yang pertama dulu. Karena ini lebih kaitannya dengan tadi hakukullah kan, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya itu menjadi turunannya hubungan horizontal. Ya, betul. Artinya hablum minan nas lah gitu. Iya. Dan memang karena kalau itu tadi ya, nilai-nilai ketauhidan itu yang kita memahaminya ada di sila pertama, ketika itu dipegang, maka itu akan melandasi kita menginjak kepada sila yang kedua.
Tentunya ketika kita menjadi seorang yang bertuhan, otomatis kita akan berupaya untuk menjadi seorang manusia yang diinginkan oleh Tuhan, gitu ya. Dalam setiap ayat-ayatnya, teks-teks kitab-kitab sucinya yang dijelaskan oleh para nabi misalnya ya. Dan tentunya di dalam kaitannya dalam bernegara kita, ketika kita punya landasan sila yang pertama, kemudian kita juga dituntut manusia yang adil itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang beradab itu seperti apa. Apalagi selain dari agama, kan kita punya norma-norma, undang-undang gitu. Adat gitu ya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang warga negara mematuhi hukum, aturan-aturan yang ada di negara kita gitu ya. Jadi kemanusiaan yang adil beradab itu, yang adil dan beradab ini kan, ya beradab itu kan akhlak gitu kan. Ya. Sopan santun, norma gitu kan, norma undang-undang yang bisa dibikin manusia pun, termasuk negara Indonesia yang ada undang-undang gitu kan. Ya, yang dan itu hasil dari kesepakatan ya, gitu. Dari berbagai pihak gitu ya. Gitu. Jadi ketika itu tadi ada perbedaan, kemudian kita bertemu, menyepakati satu landasan ideologi, dan ketika kita sepakat dengan landasan itu, kita masing-masing berupaya untuk mengamalkan itu dalam kehidupan berbangsa tentunya ya. Iya, makanya setelah kemanusiaan yang adil dan beradab ini, yang ketiga persatuan Indonesia, ujung-ujungnya kan keberjamaah. Bersatu, kan? Iya, benar. Jadi ya itulah hebatnya founding fathers kita ya. Jadi bisa menempatkan gitu mana yang mesti didahulukan, kemudian mana yang nilai-nilai turunannya yang kemudian mendukung landasan yang utama tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa pertama kita mempunyai satu keyakinan tentang ketuhanan gitu ya. Kemudian kedua, bagaimana kita berupaya untuk menjadi manusia yang adil, manusia yang beradab, berakhlak gitu ya. Kemudian, mulai nih yang ketiga. Jadi kalau nomor poin 1 dan 2 itu masih bicara soal how about me gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana saya harus menjadi saya atas landasan itu. Tapi yang poin yang ketiga ini kita sudah bicara kesatuan. How about you and me gitu ya. Jadi kesatuan. Jadi bagaimana kita bicaranya udah bicara dengan orang lain gitu. Persatuan Indonesia. Jadi menyatukan ya isi kepala yang berbeda ini, yang banyak ini. Itu ya, banyak latar belakang yang berbeda disatukan untuk satu tujuan Indonesia. Ya, Indonesia itu tadi ya. Nah, kalau bahasa kita kan dalam agama kita tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Ya, founding father kita kan bagaimana bicara ini tentang ya orang-orang yang ya terhadap agamanya dikaitkan gitu kan. Iya, karena bukan mungkin ya, tapi kita melihat bahwa latar belakang para founding fathers kita kan dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang latar belakangnya memang ilmu politik, ada yang latar belakang hukum, ada tokoh keagamaan gitu. Makanya ideologi Pancasila ini sangat kaya kalau menurut kita itu sangat kaya gitu. Bisa dipandang oleh berbagai macam isu gitu ya. Jadi tadi bagaimana tadi manusia bertuhan, kemudian manusia yang beradab. Nah, nomor 3 bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan itu dengan satu tujuan. Nah, yang keempat tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini pun runtutan dari persatuan tadi. Karena permusyawaratan tetap ujungnya di situ ada musyawarah, ada syuro, ada dialog. Jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini pun, makanya kenapa di Indonesia ini ada lembaga-lembaga yang dibuat itu karena itu supaya ya tujuannya kan kita musyawarah mufakat itu yang sebagai untuk memberikan satu wadah gitu ya, dan ruang untuk bagaimana ya aspirasi itu disampaikan gitu kan. Tapi tetap musyawarah mufakat kan. Apa yang disepakati gitu ya. Dan memang ya tidak bisa dihindarkan ketika kita tadi setiap individu mulai bergabung
menyatukan, dan tidak mudah ya. Tidak. Kita menyamakan persepsi, apalagi dengan latar belakang misalnya orang Sunda bagaimana, orang Papua bagaimana, misalnya terus Batak bagaimana, kan tentu dengan berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda, tapi kita menyatukan satu visi. Nah tentu harus ada kaidahnya, ada wadahnya, yaitu tadi ya permusyawaratan ya, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi itu luar biasanya Indonesia gitu kan. Dalam agama pun kadang ya, jangankan ini satu keturunan, jangan bicara agama, masalah satu keturunan saja. Ketika beda misalkan susah disatukan. Beda kepala ya beda pemikiran. Nah, apalagi itu Indonesia itu makanya disikat satu dengan Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Tapi yang mungkin jadi poin juga ya, hikmah dan kebijaksanaan. Jadi bagaimana mungkin dalam merumuskan ya satu masalah, satu tujuan di dalam berbangsa bernegara. Tentu kita ya harus berdasar pada dua poin ini ya. Ada satu hikmat dan juga bijaksana gitu ya. Karena itu tadi ada perbedaan itu pendapat. Makanya kan langsung di poin kelima ditegaskan keadilan sosial kan. Ini kayak jadi tujuannya ya, kayak bermuara di situ ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kaitan semua. Tuh. Tadi mulai dari awal sampai ya yang keempat ini saja kan. Bagaimana hikmah bijaksana itu, kalau dipimpin dengan hikmah bijaksana gitu, otomatis nanti keadilan itu akan dicapai. Artinya mungkin begini ya, dalam permusyawaratan pertama mungkin leadership ya, erat kaitannya dengan pemimpin, bagaimana seorang pemimpin itu bisa ya mengayomi masyarakatnya, tetapi di sisi lain juga bagaimana yang dipimpin ya. Jadi tidak bisa satu arah gitu ya, hanya pemimpin saja yang hebat, misalnya kita menginginkan pemimpin yang hebat, tetapi kita sebagai warganya, sebagai masyarakatnya tidak mau mendukung ya bagaimana bisa gitu ya terwujud, dan diakhiri dengan satu tujuan yang luar biasa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di situ kan. Jadi artinya ketika poin-poin dari nomor 1, 2, 3 sila pertama, kedua, ketiga, keempat ini kita penuhi, kita jalankan, maka tujuannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di garis besar ya, di garis bawahi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak ada misalnya tuh untuk hanya Jawa saja, tidak. Untuk orang Sumatera saja tidak, tapi seluruh rakyat Indonesia dari mulai termasuk ujung timur dalam ya. Hal agama pun. Ya, termasuk dalam agama. Karena yang paling penting itu saat ini yang sedang ramai itu berbicara tentang agama, yang satu kadang saling gontok-gontokan dengan yang lain, karena padahal ya tadi disatukan dengan Pancasila kan. Iya. Ya mestinya kan semua karena secara konstitusional diikat gitu kan, punya ya landasan hukumnya gitu kan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk bagaimana misalkan terhadap agama lain, terhadap keyakinan lain. Nah itu pun ya bahasan lain lah, itu bisa dibahas kan. Ya, dan kalau memang kita melihat berkaca ke sejarah gitu ya, bagaimana bapak-bapak kita dulu dengan berlandaskan pada Pancasila ini gitu ya, berupaya meraih keadilan ya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, kita lihat kualitas kerohanian dari tiap-tiap pahlawan juga kan bukan orang yang main-main gitu ya. Mereka dalam bidang keagamaan juga luar biasa itu. Pemahaman keagamaannya dekat dengan para rohaniawan, para ulama gitu ya, para kiai di masa-masa itu. Gitu. Kemudian ya bagaimana juga contohnya gitu ya, setiap SDM yang kita punya atau orang-orang kita di masa dulu itu bisa mengamalkan poin-poin ini, dan akhirnya ya kita bisa meraih keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.